Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bro di ruang santai. Di ruang santai saiki bulan Juni bro ya. Juni yaitu memperingati hari lahir Pancasila. Selamat hari lahir Pancasila. Hafalkan Pancasila mulai dari sila 1 sampai sila ke-5. Karena dalam sila Pancasila itu ada azas yang harus dimiliki oleh setiap manusia yang berkependudukan Indonesia. Di dalam hari lahir Pancasila itu sendiri sebenarnya punya arti yang sangat luar biasa. Pancasila itu sebenarnya sangat punya arti luar biasa karena lambang negara dan berisikan sila itu pun juga punya arti, dan lambang sila itu pun juga punya arti tersendiri. Orang-orang mungkin dari sekian banyak orang Indonesia mungkin hanya 40% yang hafal sila Pancasila. Sila 1, sila 2, ketiga dan keempat dan kelima. Aku dewe kata hafal bro. Sebelum saya membahas tentang video mengenai Pancasila dan apa kemiripan Pancasila dengan kitab suci tentang agama Islam, termasuk juga ada makna dari kitab suci Al-Quran. Sila pertama bro, sila pertama berlambang bintang, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua bergambar rantai persatuan Indonesia. Sila ketiga bergambar pohon beringin, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila keempat bergambar kepala banteng, kemanusiaan yang adil, keadilan dalam permusyawaratan perwakilan. Keempat, yang kelima adalah kemanusiaan berlambang padi dan kapas yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu sila Pancasila dan bunyi silanya bro. Hafal didik lumayan daripada single video iki saya nggak hafal. Saya barusan membaca tentang apa yang berpengaruh dengan kondisi Pancasila dan di zaman sekarang ini. Di zaman sekarang ini kebanyakan orang yang dicondongkan yaitu ke dalam segi agama. Di dalam segi agama, terutama di agama Islam itu sendiri. Jadi saking padatnya orang yang berkumpul di sebuah agama, di sebuah peradaban agama, cuman akhirnya lupa bahwa Pancasila itu sangat berpengaruh dalam tindak dan tanduk tentang masalah keagamaan. Kemarin saya ada bikin video bahwasannya apakah norma itu harus beragama, dan beragama itu apa harus punya norma? Jawabannya bukan. Norma itu adalah masuk dalam kategori Pancasila. Sila yaitu sila berapa? Kemanusiaan, dari kemanusiaan yang adil dan beradab itu dipahami itu pun menghasilkan sebuah norma. Dan belum lagi sila-sila yang lain itu bro. Saya berani ngomong seperti ini karena di dalam Islam ini punya pandangan sendiri tentang masalah
kegiatan dalam Islam ini belum masuk rukun Islam kok. Karena di Pancasila sendiri, sila yang tertinggi itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Artinya ketuhanan Maha Esa itu orang yang berketuhanan dan manusia yang percaya akan Tuhan. Kalau kita orang Islam berarti agama itu paling tinggi di antara yang lainnya, karena ketuhanan tentang agama dinomorsatukan di dalam sila Pancasila. Karena agama itu luar di atasnya lagi, di atasnya setelah agama baru kita masuk dalam konsep Pancasila, dan Pancasila itu adalah masuk dalam satu konsep di bumi ini dan termasuk di negara Indonesia. Dan di dalam Islam sendiri punya, saya baca sebuah artikel yaitu perspektif tentang Islam. Itu dikasih 5 juga, ada 5 tentang Islam. Yang pertama yaitu khalifah, yaitu kepemimpinan. Itu pun dimasukkan di surat, mengambil dari surat Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 30, bahwasanya manusia itu wajib untuk mempunyai kepemimpinan. Dan yang kedua, sebagai umat Islam, orang itu wajib untuk beribadah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau yang khalifah itu kan di Pancasila, khalifah itu di Pancasila berarti ketuhanan yang Maha Esa. Berkepemimpinan, wajib berkepemimpinan menjaga agama itu sendiri kalau dalam Islam. Yang kedua yaitu ibadah itu seperti sholat, terus dan yang lain segala macam. Yang ketiga, mengelola alam. Di dalam Islam sendiri itu wajib makhluk ciptaan Tuhan itu untuk mengelola alam, yang artinya mengelola alam yaitu karena alam dibangun oleh Allah SWT dan wajib untuk kita kelola secara baik. Yang nomor 4 yaitu membangun masyarakat. Membangun masyarakat itu membina ataupun mengejarkan dan segala macam. Jangan baca tentang, cuman dalam Islam diajarkan untuk menjadi 5 seperti ini. Yang kelima yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan. Di dalam yang nomor 5 itu mengembangkan ilmu pengetahuan, yaitu ilmu-ilmu yang dikasihkan dalam satu bentuk apa oleh negara, yaitu untuk kita dikembangkan dan untuk agar bisa mengembangkan masyarakat. Jadi di dalam Pancasila terutama yang sila pertama atau sila kedua, kemanusiaan dalam beradab, persatuan Indonesia, terus sila ketiga persatuan Indonesia, dan sila kelima kemanusiaan adil, kerakyatan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu pun ada bentuk-bentuk persamaan dengan apa yang bisa disebutkan menjadi hak seorang khalifah, mempunyai beribadah secara maksimal. Kalau menurut saya beribadah itu bisa masuk dalam kategori sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dari sila pertama itu sendiri dimatangkan, nanti akan tumbuh kondisi bisa untuk mengelola alam. Mengelola alam itu pun akan mengembangkan rasa persatuan Indonesia.
dan dalam membangun masyarakat itu akan menjadi sifat keadilan bagi seluruh rakyat, kemanusiaan kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu pun bisa masuk untuk mengembangkan mulai dari ilmu pengetahuan itu menguasai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu bisa untuk membangun masyarakat, mengembangkan ilmu pengetahuan, mengelam dan lain sebagainya. Dalam sila 1 itu saja, sila Pancasila yang satu, yang ini hanya satu yang kita pelajari, itu pun bisa masuk dalam satu perspektif agama Islam. Misal kita kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, itu kita menjadi seorang khalifah, yaitu seorang pemimpin yang masuk dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kita bisa mengembangkan masyarakat, kita bisa menjadi lebih adil dalam bermasyarakat. Jadi dalam di ruang santai kali ini, bahwasannya Pancasila itu sangat luar biasa, sangat-sangat dasar, sampai sedasar-dasarnya. Agama jangan sampai dicampur baurkan dalam konteks-konteks seperti itu, karena Pancasila itu pun sendiri sudah sangat berpegang teguh dalam agama, mulai dari keadilan sosial, ketuhanan yang Maha Esa, kerakyatan yang dipenuhi kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, itu pun sudah ada dalam konteks surat-surat kitab suci Al-Quran. Karena Pancasila itu dibangun oleh pahlawan-pahlawan zaman dulu itu dengan cara yang sangat-sangat luar biasa baiknya, yang sangat memperhatikan negara, dan akhirnya mereka membentuk lambang Pancasila dan menjadi sila. Pancasila menjadi berisikan 5 sila 1 sampai sila kelima. Jadi kalau ada semisal saya beragama terus saya mengesampingkan salah, malah semisal sini sekarang saya melihat ada salah satu komunitas yaitu ateis, yang semisal di Indonesia yang nggak ada agamanya. Sila pertama mengatakan ketuhanan yang Maha Esa. Kalau ada manusia yang berlaku ateis dan tidak beragama, itu pun menghina Pancasila sila pertama, bro. Karena di Indonesia adalah sila pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa, dan sila kedua kemanusiaan adalah beradab. Semisal ada seorang manusia yang sangat hebat, luar biasa, biasanya dalam berilmu agama ataupun ilmu pengetahuan ataupun ilmu ataupun tentara atau polisi yang semena-mena, yang bawa diri sombong, saya ini adalah seorang yai, saya ini adalah seorang jenderal, ataupun saya adalah seorang, dan saya akan berperilaku semena-mena kepada orang-orang rakyat Indonesia, itu pun tidak masuk dalam sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu pun telah mencoreng nama baik sila Pancasila yaitu sila kedua. Seperti ini di logo. Karena kalau saya teruskan, saya masih belum mampu untuk menjelaskan bahwasannya Pancasila itu sangat luar biasa karena saya orang Indonesia. Dan demikian di ruang santai yang saya berikan, tetap rokok, kopi, dan jangan lupa minum air putih biar sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.